wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Polres Pak Erik dan seluruh jajarannya, dan untuk Kapolsek Bendo, Polres Magetan, seluruh jajarannya saya nggak bisa sebut satu-satu. Terima kasih sebelumnya, dan sudah cepat banget, gerak cepat banget. Pokoknya saya nggak bisa menyampaikan apa-apa lagi. Yang penting pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Udah itu aja. Pak ya. Kemudian ini ada Ketua Asosiasi Perusahaan Emas yang ada di Kabupaten Magetan. Nanti beliau akan menyampaikan himbauan-himbauan, tolong disampaikan ya sama teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi di wilayah Kabupaten Magetan khususnya. Monggo Pak Agus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bapak Kapolres beserta jajarannya dan juga saudara sekalian. Pada kesempatan ini kami dari APB sangat mengapresiasi kerja dari kepolisian luar biasa. Jadi begitu saya tadi datang maupun Bapak Kanit, saya pikir ya baru dalam tahap penyidikan, penyelidikan, taunya sudah ketangkep kan pelakunya, luar biasa. Jadi kita semua ya patut mengapresiasi ya kerja dari kepolisian Magetan ya. Dan juga dari pengalaman ini, kejadian ini yang merupakan pelajaran untuk ya, terutama kami yang Tokomas ini ya. Jadi ya kejadiannya sudah ini ya intinya dari keteledoran ya. Keteledoran akhirnya bisa kejadian sampai seperti itu, dan itu juga merupakan ya, pengalaman buat kita ya. Di masa yang akan datang kita lebih berhati-hati di tengah situasi perekonomian dan harga emas yang cukup mahal sekarang ya. Jadi ya mungkin merupakan incaran untuk pecahan ya. Mungkin itu sedikit himbauan dari saya sebagai wakil daripada AP. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Freddy hadir. Jadi teman-teman, kemarin itu ada beberapa memang yang menjadi kekurangan mungkin, dan ini nanti kita sebagai pihak kepolisian selalu menggandeng APP untuk terus bersosialisasi kepada teman-teman pengusaha emas yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Faktor keamanan itu yang utama. Kalau ada kejadian itu pasti ada kesempatan. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir peluang-peluang terjadinya suatu kejadian tidak pidana dengan kita membuat suatu pengamanan yang maksimal. Ingat, saat ini kita mendekati Ramadan, ya, bulan suci Ramadan, dan insya Allah setelah kita masuki Hari Raya Idul Fitri. Artinya banyak sekali memang modus-modus kejahatan yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Kemudian juga tadi disampaikan harga emas ini sangat tinggi. Sekarang 1 gramnya berapa? 2.400.000, 2.400.000 1 gram Pak. Ini berapa gram ini? Banyak juga ya. Emas murni ya. Emas murni ya. Ini kan banyak nih Pak. Banyak ya Pak ya. 1 miliar nih Pak. 1 M juga. Mau Pak? Ojo, kasus. Ya, jadi ya tolong ya, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini alhamdulillah ya Mbak, polisi memastikan semua ini akan dikembalikan kepada pihak toko ya, pada Mbak Lina dan keluarga. Sampaikan salam pada Ibu ya. Jangan bersedih lagi. Polri untuk masyarakat, Polri akan memberikan yang terbaik. Polri akan menjaga keamanan masyarakat, dan mohon bantuannya juga. Masyarakat juga bisa melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap asetnya masing-masing supaya ke depan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama rekan-rekan malam hari ini. Jadi tolong diberitakan bahwa berita yang kemarin viral Tokomas bobol, saya sampai dikirimin linknya dari mana-mana. Alhamdulillah ini emasnya sudah ketemu semua. Ya, jangan nyari-nyari emas-emas lagi. Yang ada adalah emas Joko di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan. Ya, bisa sedikit lagi tapi singkat saja, dan tentang kronologi pengungkapan dan penangkapan kemudian kasus ini. baik, coba silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi yang jelas
kasus ini kami juga masih dalam proses pengembangan. Ini jelas yang sudah ketahuan ada 2 TKP di Madiun, 2 TKP di Oswaki. Diulangi di Magetan, Wilayah Polres Magetan. Ya. Untuk masalah proses penangkapannya, jangan ragukan integritas hakim. Jangan sampai nanti mempersulit pengembangan kasus ini, seperti kejadian sebelumnya. Yang jelas sudah diinformasikan pelaku sudah ditangkap. Nanti insya Allah kita akan mengadakan rilis kembali apabila pengembangan sudah kita lakukan. Gitu ya. Pelakunya satu lagi dan pasal dari disangkakan nanti berapa? Ya, pasal sesuai dengan peraturan undang-undang baru yang 477 buat yang baru. Ya. Pencurian ini. KUHP yang baru. KUHP yang baru pasal 477 ayat 1 ya. Pelakunya 5 ya, Dan? Pelakunya 5. 4 diantaranya yang ikut melakukan perbuatan di wilayah hukum Polres Madiun. Yang 5 murni semua ikut melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Magetan. Di residivis ya, Dan? Masih dalam pengembangan. Karena kita juga baru saja belum juga melakukan proses pemeriksaan yang lebih lanjut, nanti akan diberitakan kembali ya. Ancaman pidana kira-kira berapa tahun ya? 7 tahun. Pemberatan atau ini pemberatan atau enggak? Kenapa? Pasalnya pemberatan atau biasa? Pasal biasa. Dan para pelaku ini spesial sudah untuk pembuatan. Sementara hasil penyidikan kita ini spesialis, ya, karena dari beberapa TKP yang terungkap ini, sementara hasil penyelidikan kita mereka spesialis pembobolan rumah atau bangunan toko, baik itu toko emas dan lain-lain. Dan ditangkap itu mau berjalan atau seperti mana? Nah, sementara ditangkap di kos-kosannya, di kos-kosan di daerah Jiwa. Dalam waktu berapa lama awal jalan? Nah, kurang dari 1 kali 24 jam. Sementara kita belum bisa merinci, Mas, karena menurut keterangan korban, selain uang 24 juta yang tadi sudah diklarifikasi Pak Kapolres, sementara diduga 30 juta, ternyata hasilnya 24 juta dan sudah kita konfirmasi kepada korban, ternyata benar 24 juta dan perhiasan yang dinilai ditafsir kurang lebih nilainya 1, masih kurang lebih ya. Nanti kita akan pastikan lagi untuk kepentingan penyidikan ini berapa nilai sebenarnya. Tentunya kita akan koordinasi dengan pihak-pihak yang ahlinya untuk menafsir kerugian ini. Dan adakah keterangan bagaimana para pelaku mengetahui bahwa titik lemah dari Sementara kita masih dalam proses pengembangannya. Pesan ke masyarakat aja, Dan, antisipasi tembok. Baik, Untuk pembobolan jadi tembok. teman-teman, makasih Pak Kasat Reskrim. Jadi saya ingin menghimbau satu sama teman-teman semua, khususnya masyarakat Kabupaten Magetan, bahwa kejahatan itu bisa timbul dengan adanya kesempatan yang ada. Tadi kita sudah mendengarkan dari Asosiasi APP sudah menyampaikan bahwa memang pengamanan terhadap toko, perhiasan, emas dan lain sebagainya itu harus lebih ekstra dibandingkan toko-toko biasa. Baik itu kita menggunakan jasa pengamanan yang melekat di situ, harus ada satpam dan lain sebagainya. Kemudian juga CCTV tentu saja, pemasangan alarm, penyimpanan di berangkas, kemudian juga mungkin pemasangan teralis besi seperti kita lihat di toko-toko emas. Nah, ini menjadi pelajaran ke depan buat toko emas Sena Golden supaya ini tidak terjadi kembali. Dan juga kita menghimbau kepada seluruh pelaku usaha menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, kita sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Magetan dengan kita mempersiapkan pengamanan yang semaksimal mungkin supaya menghindari niat-niat pelaku-pelaku kejahatan. Itu ya. Iya, Cukup ya? Saya rasa ya. Makasih ya.